saya sempat ngelahirin anak yang kedua, terus ini ya, kehilangan darah banyak banget gitu. Terus sampai kan kalau anak yang pertama begitu ngelahirin dibersihkan ya setengah jam lah masuk ruang biasa gitu ya. Kalau yang kedua itu saya sampai harus nanda tangan surat, diinfus segala macam, hilang darahnya 1.200. Udah gitu kira-kira 12 jam lebih ya gitu. Sampai akhirnya setelah 12 jam dibilangin bahwa saya harus dicek lagi kalau HB-nya di bawah 10 akan ditransfusi gitu ya. Tapi saya memang waktu itu berdoa ya sepanjang dari 12 jam tadi berdoa minta Tuhan kalau boleh sih jangan ditransfusi gitu. Dan ternyata waktu dicek pas 10, jadi saya nggak usah transfusi gitu ya. Tentu saja itu kemurahan Tuhan belaka ya, saya sampai hari ini masih bisa ketemu teman-teman, karena nggak lama saya didatengin kepala suster ya, suster kepala di Boromios dan bilang, selamat ya Bu, Ibu ini lolos dari maut, Tuhan menolong Ibu untuk hidup, ya untuk hidup lagi dan menolong anak-anak tumbuh besar gitu ya. Jadi saya tahu ini kebaikan Tuhan gitu ya. Nah sekarang spirulinanya di mana? Saya ngelihat bahwa saya ini kan orangnya jorok banget ya. Bahkan waktu punya anak kedua itu saya nggak tahu hampir 3 bulan dia di kandungan, saya nggak tahu kalau saya lagi hamil gitu. Stres ya, jadi lebih stres lah gitu. Dan makannya seenaknya banget gitu. Saya tuh hobi banget gorengan dan segala macem ya. Jadi istilahnya kalau sampai anakku sehat segala macem ya selain berkat Tuhan ya mungkin salah satunya spirulina itu gitu ya karena saya tuh nggak suka sayur padahal kalau orang-orang yang berkiblat sama golongan darah A tuh harusnya vegetarian sebenarnya saya hobinya cuma daging gitu ya. Oke, aku share screen sebentar. Kita cerita tentang spirulina aja. Kata Patimo suruh cuman 20 menit aja. Saya nggak tahu gimana caranya ya. Semoga ya. Kasih tahu aja kalau udah kelamaan ya, Ling. Oke, teman-teman. Kira-kira supaya kita hidup sehat, tiap hari kita makan kan ya. Nah, kira-kira makanan tuh apa aja sih yang mesti masuk, yang nggak boleh kurang? Soalnya kalau kurang, nanti problem di badannya gitu ya. Waktu saya belajar tentang ya bagaimana tubuh ini bekerja, aduh saya merasa kagum sekali ya. Aduh itu kita tuh mahakarya Tuhan yang luar biasa gitu. Jadi waduh ngelihat badan kita tuh luar biasa deh gitu ya. Memang badan kita ini sudah diperlengkapi Tuhan untuk menyembuhkan diri sendiri, untuk memperbaiki diri sendiri, tapi memang apa yang kita makan ya kata Socrates tuh you are what you eat katanya ya. Lu makan apa ya jadilah lu itu gitu. Tapi sekarang kita pengen tahu sebenarnya yang nggak boleh kurang tiap hari itu apa aja sih gitu ya. Jadi yang harus masuk tubuh tiap hari itu pasti air ya. Ini pelajaran SD ya. Probiotik, karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vital food. Kalau mau dibagi ini ada 2 bagian. Yang satu makronutrien, yang satu mikronutrien ya. Yang masuk mikronutrien salah satu vital food atau color food ya. Kan sekarang Atomi itu ganti semuanya color food jadi vital food karena disangkanya pewarna makanan ya. Jadi diganti jadi vital food ya. Kalau kita lihat sebetulnya kita balikin lagi ya. Jadi kalau kita bilang vital food itu makanan yang berwarna ya, yang dihasilkan ya, yang diciptakan Tuhan, dia bisa menghasilkan warna-warna tertentu yang menjadi cantik, tapi sebetulnya dihasilkan itu untuk melindungi si tanaman itu sendiri gitu, untuk ngejaga dari serangan luar ya, serangga dan sebagainya. Sehingga kalau kita makan makanan berwarna itu, kita tuh betul-betul sehat ya. Terutama kan misalnya badan kita itu ada beberapa vitamin yang kita nggak bisa dapat dari dihasilin sama badan sendiri, kayak vitamin C kan kita harus dapat dari makanan ya. Jadi kita makan apa itu penting banget ya. Oke, nah sekarang apa hubungannya sama spirulina? Kalau balik lagi dari tadi 7 ya, 7 itu kan ada makro ya. Yang makro itu ada apa sih?
karbohidrat ya. Jadi makro tuh kan makanan yang gede-gede. Kalau mikro tuh yang gram-graman. Kalau yang gede-gede itu yang kilo-kilo gitu ya. Yang gram-graman. Kalau yang itu mikrogram gitu ya. Ya udahlah. Jadi si yang makronutrien itu kayak karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Nah, sekarang kalau kita makan sehari-hari ya, karbohidrat ada yang jahat, ada yang baik ya. Lemak ada yang jahat, ada yang baik. Konon protein juga gitu ya. Dan memang semua komposisinya seimbang. Jangan kurang, jangan berlebihan juga gitu kan. Nah, tapi apa sih istilahnya? Misal ya kalau kita dibilang badan kita ini kayak sel-sel ini kayak tubuh manusia ya. Tubuh manusia ini dibangun dari sel kan. Jadi kalau kita tubuh dibangun itu kan kayak misalnya batu batanya itu dianggap aja misalnya si proteinnya gitu ya. Terus si karbohidratnya itu si semennya gitu. Nah, yang ngerjainnya siapa? Pekerjanya, pegawainya yang bikin itu rumah siapa? Itu si mikronutrien. Jadi mikronutrien itu penting banget. Apa sih vitamin, mineral yang tadi ya? Probiotik kita lihat lagi. Nah, jadi oke. Jadi apa hubungannya sama Spiru? Spiru itu nutrisinya lengkap banget buat badan kita ya. Jadi istilahnya mah ini tuh sampai dijadiin buat anak-anak yang kekurangan gizi ya di Afrika di mana gitu. Itu sampai dijadiin apa ya makanan wajibnya gitu supaya cepat gizinya kembali baik gitu. Nah, itu tuh sesuatu banget sih gitu ya. Nah, terus yang saya seneng yang Atomy punya ini biarpun murah ya, bahkan lebih murah dari beberapa negara tetangga jualan gitu ya. Tapi ini nggak abal-abal sama sekali gitu ya. Dia tuh terus punya patennya juga gitu ya. Jadi kan sebenarnya Spiru yang bagus itu tuh harus benar-benar dilihat ya suasana alamnya kayak apa. Kalau di sini kan kita sering kali ya beras organik, tapi ditaruhnya di tanah yang udah hancur habis sama pupuk urea gitu ya. Di yang berdebu, yang polusi, airnya juga nggak tahu air dari mana gitu ya. Jadi organiknya di mana? Organik itu kan lingkungannya mesti bagus, segalanya mesti bagus. Nah, ini Konohava itu bagus banget, bahkan air ini dianggap ada kayak kristal gitu ya. Jadi ini tuh kalau teman-teman tahu trace mineral gitu ya, dulu kan pernah ada orang yang jual trace mineral satu gini tuh ratusan ribu ya, cuma ditetesin sekali gitu ya. Nah, ini tuh mineralnya tinggi banget ya, kromium yang berharga juga itu ada di situ ya. Terus kalau GMO free tuh jadi apa ya bebas dari rekayasa genetika, jadi benar-benar alami lah gitu ya, nggak diutak-atik DNA-nya gitu. Terus udah gitu jadi dari ditanam sampai diprosesnya penting banget kayak apa gitu kan, ada pemanasan enggak, ada apa. Nah, waktu diproses itu fungsinya gimana gitu ya. Kalau misalnya orang-orang ahli ya, dia akan tahu ya rantai polisaharidanya berubah apa enggak segala macam. Nah, itu kalau berubah ya fungsinya juga berubah gitu. Jadi ini tuh istilahnya 100% spirulina terus keren banget, nggak ada bahan tambahan apa-apa. Ya. Harusnya yang sekeren ini ya mahal lah gitu. Cuman kita tunggu ya, semoga nanti bermasuk ke Indonesia kalau bisa di bawah 300 ya. Saya kasih tahu dulu ya teman-teman, kasih lihat buat teman-teman yang belum pernah lihat. Ya, seperti ini. Nanti mah udah ada label BPOM-nya. Ya. Terus yang saya seneng ini bukan berupa kapsul. Waktu itu saya makan yang bukan berupa tablet. Waktu itu saya makan yang tablet. Yang makan yang tablet itu serba salah sih gitu. Ya, kalau misalnya yang udah nggak berbau, dia pasti pakai zat kimia tertentu supaya baunya hilang. Tapi kalau yang berbau, ya makan tuh memang setengah-setengah geli-geli anyir gitu. Nah, tapi kalau ini kan kapsul tuh ya. Kalau kapsul kan enak gitu, seneng.
kita benar-benar nggak ngerasain. Dan jangan khawatir ya, kapsulnya juga bukan yang pembungkusnya yang warna-warni itu ya. Ini saya sudah cek, ini juga alami ya, dari agar-agar alami lah istilahnya gitu ya. Dan kalau bisa dibilang sih, kalau kamu mau cari protein yang bagus ya di sini, mau cari karbo yang bagus di sini gitu, mau cari lemak yang bagus di sini ya. Jadi luar biasa banget sih ya. Dan memang kalau kita lihat juga sebetulnya dia tuh sampai dibilang ini tuh makhluk yang pertama Tuhan hidupkan di bumi ini gitu. Sampai dibilangnya tuh nggak ada zat lain yang bisa ngambil cahaya istilahnya ya, gitu ya. Nggak ada zat lain yang bisa ngambil cahaya lebih dari si Spiru ini. Kayak gitu ya. Nah, coba makan deh Spiru supaya si cahaya itu juga katanya bercahaya dan menyinari sel tubuh kita gitu ya. Itu filosofinya, cuma saya senang banget ya, buat saya keren ya kalau dilihat si Spiru ini kan kayak mie gitu ya. Terus aku nggak akan lama-lama, ini terlalu bertele-tele, udah aja aku mau cerita bahwa kalau kita lihat dia tuh kayaknya selembaran gitu, tetapi sebetulnya dia tuh dari satu garis ini tuh isinya gini nih. Jadi berbulir-bulir ini tuh jadi banyak banget spirunya yang membentuk seperti ini. Ini keren banget ya. Keren banget Tuhan bisa menciptakan kayak gininya gitu. Ya. Terus lucu ya, nanti dia kalau kena cahaya dia bisa lebih loss gitu ya. Kalau kurang dia bisa ngerapet supaya pada anget apa gimana gitu. Pokoknya lucu banget kalau kita memperhatikan itu ya. Nah, terus kalau ditanya Spiru itu ganggang ya? Gitu ya. Tapi kenapa cyanobacteria? Kalau bakteri kan hewan, iya gitu. Ini tuh jadi bisa dibilang golongan yang unik ya, ganggang dan bakteri gitu. Dan nanti kalau kita lihat kandungan di dalamnya ya, ini luar biasa banget loh teman-teman. Kita bandingin kita butuh apa sih gitu ya. Nah dia tuh semuanya kayak yang unggul gitu ya. Jadi kalau dibilang ini probiotik bisa dong gitu ya. Terus ini ya, kalau buat teman-teman yang pengen mencegah kanker, anyway ya, setiap hari itu sebetulnya tubuh kita juga menghasilkan kira-kira 5.000 sel kanker ya di dalam badan kita. Jangan khawatir karena badan kita ini kan juga udah Tuhan ciptakan untuk bisa mengantisipasi itu. Sebenarnya badan tuh tiap hari tuh kerja keras sih teman-teman ya, kita aja nggak ngerasa. Sorry. Nah, kita aja nggak ngerasa gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman sering tahu ya kalau misalnya orang-orang yang supaya nggak kanker lah atau yang sudah kanker itu usahakan badannya itu jangan asam tapi badannya harus basah ya. Nah, jadi kalau kita ngobrol si spirulina ini tuh basah ya, bagus ya. Dan saya biasa makan spirulina ini pagi-pagi ya. Jadi pagi-pagi saya minum air hangat yang banyak. Udah gitu minum hemohim. Hemohim itu mikronutrien teman-teman ya. Nggak lama saya konsumsi Spiru. Spiru ini kan sumber protein ya. Jadi dia tuh 60-70-nya protein. Jadi paling banyaknya kan protein gitu. Nah, jadi sebetulnya yang tadi kita bilang ya, si hemohim tuh kayak tukangnya, si Spiru ini tuh udah kayak batu bata sama lemnya ada di situ gitu ya. Jadi nanti mereka kerjasama lah. Tapi kalau teman-teman yang pakai hemohim terus kayaknya tuh nggak punya Spiru, bisa pakai telur juga ya, bisa. Oke. Nah jadi kalau kita mau ngomong dindingnya si Spiru apa, dia juga ada pektinnya, ada apa-apanya. Jadi kan kita ribet ya kalau orang awam ribet. Pokoknya intinya teman-teman semua yang paling bagus tuh ada di dia gitu aja. Nah nanti kalau kita bilang vital color ya atau apa ya makanan yang berwarna ya, kita lihat beta karotin itu kan penting banget. Cuman ingat ya, yang sintetik sama yang alami itu beda ya. Nah kita lihat, kita seringnya kan kalau mikir beta karotin, oh wortel gitu ya. Kita lihat ya, wortel itu sama 10 gram Spiru tuh bedanya segini banyak. Jauh banget ya beta karotinnya. Jadi kalau dibilang vital color itu gede banget gitu ya. Kalau kita lihat kolera tuh jauh lebih kecil ya. Nah, jadi kalau saya pernah lihat ada yang jual kolera campur Spiru dan harganya sangat mahal, jauh lebih mahal dari yang kita. Mahal banget.
Itu tapi kalau mereka sih ngejelasinnya, aduh aku nggak mau ngomong deh ya, saya nggak mau ngomongin dan aku nggak mau berargumen ya. Tapi yang pasti kalau saya sih milih spirulina ya, karena nanti kalau kita ngebedah Chlorella tuh memang nanti klorofilnya ada yang lebih banyak. Klorofil juga ada klorofil A, klorofil B. Pokoknya intinya kalau klorofil istilahnya ya, saya rasa sih saya makan cincau gitu kan. Makan cincau ya ada klorofilnya, sehari-hari kita makan hijau daun juga ada ya, tapi kalau memang kita ngobrolin yang mikronutrien yang lainnya kita bisa menyelidiki di sini ya. Kayaknya aku nggak usah ngomong apa-apa, kita ngobrolnya data aja. Oke, sorry buat teman-teman yang ngantuk. Gaya saya memang kayak gini ya. Moga-moga kita bisa cepat. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman tahu apa aja sih warna yang ada biru, ada hijau, ada orange ya. Yang birunya vicosianin, dan vicosianinnya ini sebenarnya antik. Kenapa? Nggak ada di tempat yang lain. Makanya kenapa saya jadi rada apa ya, bukan fanatik lah. Kata saya juga, saya sih khusus banget gitu sama si spirulina tuh ya. Vicosianinnya ini tuh salah satunya juga ini tuh pencegah kanker ya. Jadi ini spiru tuh bagus banget ya. Klorofilnya memang kecil gitu, nggak gede tapi ada ya. Sedangkan karotenitnya oke lah. Yang namanya juga mikronutrien yang nggak usah gede-gede. Nanti kan kita bisa belajar dengan segala angka kecukupan gizi. Anyway, itu masih sangat amat rumit. Kita mending serahkan sama ahli gizi aja gitu ya. Cuman kita bisa lihat perbandingannya di sini ya. Bahwa si spiru itu bagus banget ya kalau kita ngomongin apa? Di sini ada zeaxanthinnya juga ya. Beta karotin, karotin yang lain ya. Jadi luar biasa lah ya. Ini bagus lah, bagus banget ya. Terus kalau kita bandingin ya, jadi kan sebenarnya ya yang hijau-hijau yang dijual di luaran tuh macam-macam ya. Ada alfalfa ya, ada spiro, ada kolera ya, ada barley, ada wheatgrass ya. Itu semua sumber warna hijau ya. Tetapi kalau kita lihat spiro tuh unggul banget di sini ya. Teman-teman kalau repot foto aja deh, biarin nggak pusing ngedengerin saya ngomong terus ya. Intinya semuanya luar biasa gitu ya. Nah, aku pengen ngobrol lagi. Jadi memang apa ya, kalsiumnya tinggi lebih dari susu gitu ya. Apa Fe-nya tinggi, ibu Wiwit ya kegores ibu. Terus proteinnya juga ya. Nah gitu ya. Nah sekarang aku pengen ngutak-ngatik sedikit tentang SOD ya. Antioksidannya kan ada beta karotin, klorofil, karotenoid, vicosianin. Tadi kan aku udah cerita ya. Nah sekarang SOD. Nah sebetulnya ada juga orang dulu ya, waktu pertama kali saya makan hemohim itu, saya membandingkan hemohim itu dengan SOD. Ada orang yang jual SOD dan kalau saya konsumsi untuk melawan radikal bebas yang membuat di rahim saya itu ada mioma ya, itu harus 6 bulan makan dengan dosis, karena kalau dosisnya nggak tinggi nggak bisa katanya ya, harus sampai, saya ingat harus 4 juta sebulan. Saya ngitung-ngitung 4 juta sebulan, aduh pas lagi goyang-goyang gitu ya ketemu hemohim ya, jadi saya mikirin kayaknya hemohim aja gitu ya. Nah tapi aku mau cerita juga ya, SOD ini tuh memang bagus banget buat radikal bebas ya. Jadi nanti kalau kita ngobrolin radikal bebas juga itu bisa berjam-jam lagi ya. Intinya semua di zaman modern ini, dari makanan yang masuk, minuman yang masuk, udara yang kita sedot ya, dan segala macamnya itu tuh mengandung banyak racun yang merusak badan kita lah intinya gitu ya. Nah, itu menyebabkan radikal bebas yang menjadi segala macam masalah di badan juga gitu, yang ya bikin gara-gara berbagai penyakit degeneratif juga. Nah, SOD ini salah satu yang menolong semuanya itu. Sebetulnya di badan kita juga ada ini ya, dihasilin. Cuman kalau dosanya banyak kayak saya ya, hobi makan gorengan, nggak pernah olahraga seumur hidup kecuali waktu sekolah gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu ya begitulah gitu ya, karena apa ya namanya, penyakit itu kan kita dengarnya diabetes, kanker, sakit liver gitu kan ya, atau kalau yang penyakit mental kan kecemasan. Tapi kan sebetulnya itu
udah buahnya, udah jadi. Sebelum jadinya itu kan gara-garanya ini semua gitu ya. Yang di bawah tuh yang coklat ya, salah satunya ya ini kan hubungan yang jelek, kurang tidur, banyak racun, diet yang salah, stres ya, inflamasi, terus makanan makan yang salah ya dan sebagainya gitu ya. Nah kita lihat ya, SOD-nya tinggi, vicocyanin tuh nggak ada di makanan lain kecuali spiru ya. Jadi ini antik banget, unik banget ya. Oke. Kayaknya sementara gitu aja dulu ya. Jadi ini boleh difoto juga sama teman-teman ya. Jadi ini tuh buat imunitas ngebantu banget, ngeboost imun sistem ya, buat nambah energi juga ngebantu, buat kesehatan jantung juga ya. Karena kalau support normal kolesterol dan ini lipid profile nanti kita jelasin ya, dan ini membantu sel ya, membantu kesehatan sel secara menyeluruh gitu ya. Nah ini juga teman-teman bisa foto, itu antioksidan yang kuat, naikin imunitas ya, terus nurunin kolesterol jahat ya, bantu menyeimbangkan tekanan darah gitu ya, dan segala macam. Ya foto aja deh ya, teman-teman udah pada tahu lah kira-kira ya. Dan memang secara risetnya, secara klinis ya, risetnya ini bisa buat apa sih gitu ya, sampai buat anti AIDS aja pernah di riset ya 1996, nurunin kolesterol, anti aging, anti untuk kanker liver ya, ngebangun bone marrow itu apa sih sumsum tulang belakang gitu ya, mengurangi tekanan darah segala macam ya, keren banget ya. Oke, terus ini aku mau kasih satu jurnal yang membuat katanya benar nggak sih bisa ngurusin kalau spiru. Ya, kalau ngomong kayak gini, memang dia tuh terbukti gitu ya, bisa ngurusin sih gitu ya. Terus udah gitu dia tuh punya kayak efek anti obesitas dan anti lemak hati dari ya pokoknya sebanding dengan minyak ikan kayak gitu ya. Nah kita kalau lihat di sini si spiru itu dia tuh ada PPARS-nya juga, PPARS ya. Itu lipid bagus ya, lipid bagus ya, yang nanti dia bisa ngeiniin kolesterol ya. Terus nah, kalau buat zaman virus kayak sekarang juga, membran sel di kita tuh dikuatin supaya virusnya juga nggak bisa nembus kayak gitu ya, kalau ada infeksi virus. Ya, jadi memang bantu banget menstimulasi ya, ngebantu pasukan daya tahan tubuh gitu ya. Nah, terus spiru ini sebenarnya kan bisa dicampurin di jus di mana-mana, teman-teman cari aja deh, banyak banget resep-resep spiru untuk dicampur ke makanan kita sehari-hari ya. Jadi ini juga teman-teman boleh foto ya. Jadi kalau saya sih benar-benar milih spiru ya, karena warna birunya itu unik banget, nggak ada di tempat yang lain. Kira-kira gitu teman-teman, silahkan yang mau nanya. Ya, Ci, thank you buat penjelasannya. Ini kalau tentang suplemen, pasti orang-orang pengen taunya sehari itu idealnya berapa sih, berapa kapsul, terus udah gitu best time-nya untuk makan suplemen ini tuh di waktu kapan gitu, pagi kah, siang, sore, atau gimana gitu menurut Cing? Kayaknya tuh rumusnya tuh macam-macam ya. Jadi kalau ini mah menurut cek saya gitunya, cek si saya gitu. Kalau saya sih ya tadi, saya sih makannya karena ini tuh kan dia tuh sangat alkali ya. Nah kalau saya makan setelah makan gitu, khawatirnya tuh jadi mempengaruhi pencernaan, kan itu lagi mencerna itu kan pH-nya 1-3 ya di lambung. Jadi kalau saya mah pagi-pagi minum air hangat yang banyak, terus udah gitu ya makan hemohim, nggak lama makan spiru. Terus kalau ditanya berapa, saya mah kalau ditanya ya jawabnya kan nggak boleh salah. Saya jawab sesuai aja
ketentuan ya. Jadi sehari 2 kali gitu. Tapi kalau nanya kamu makannya berapa? Nah, gini. Sebetulnya kayak Spiru, kayak omega 3 gitu ya. Beberapa dokter yang memang titelnya banyak ya. Jadi ahli ini, ahli itu, ahli apa, dan juga dia ahli untuk belajar tentang tanaman lah, istilahnya tanaman obat dan sebagainya. Nah, dia biasanya tuh melakukan terapi ya, misalnya omega 3 itu bisa sampai 12.000 ya, kayak misalnya dulu ya lagi di Wuhan kan terapi vitamin C itu kan pro dan kontra. Sekarang vitamin D pro dan kontra. Jadi saya juga menghindari perdebatan lah. Saya juga orang awam gitu ya. Nah, cuman intinya kalau dipercayakan ke dokter gitu ya, karena kan memang saya juga ketemu beberapa teman saya yang berobat ke Singapura ya, puluhan tahun ya dibantu sama omega 3. Nah, Spiru juga ini kadang-kadang ada beberapa dokter yang melakukannya untuk misalnya membantu pasien kanker. Dan kalau yang kayak gitu ada yang makan sampai 40. Tetapi kalau udah di tangan ahli sih saya rasa kan ada yang bertanggung jawab, ada yang ngatur semuanya ya. Karena kan nanti kalau ada gini-gini ada lagi pertanyaan, kadar purinnya tinggi enggak gitu ya. Aku cek lagi waktu dicek, oh ya kadar purinnya jadi tinggi kalau makannya misalnya berapa ons, berapa kilo ya, kalau kecil-kecil gini ya kagak lah gitu ya. Terus apalagi ya teman-teman. Jadi jujurnya kalau saya sendiri karena dia tuh bagus banget untuk pernafasan dan oral ya, bahkan membantu banyak yang kanker oral, kanker mulut gitu. Sedangkan saya pernah 30 tahun yang lalu ngecek semua penanda tumor si bagian leher saya ini udah borderline gitu, pakai penanda tumor ya. Jadi kenapa saya mengkonsumsi terus Spiru kayak gitu ya. Jadi untuk sekarang ya masa COVID kayak gini, saya pikir nih Spiru tuh teman-teman baiknya Hemohim gitu kalau buat saya. Gitu. Mungkin ini bisa memperkaya teman-teman, nggak usah dianggap jadi teori juga ya. Tiap badan orang kan beda-beda ya. Badan kita semuanya unik. Teori macam-macam, nggak ada siapa yang lebih hebat ya. Kita minta hikmat Tuhan aja buat badan kita yang bagusnya kira-kira apa gitu kira-kira. Iya, Ci. Thank Oke you. ya. Jadi kalau idealnya itu sehari 2 kali 1 tablet aja ya. Kalau misalnya, maksudnya nggak ada problem apa-apa, cuma hanya untuk menjaga gitu. Dan untuk daya tahan tubuh, segala macam gitu ya. Kayak tadi kan juga bantu nurunin kolesterol sehari, cukup ya 2 kali, 1 per 1 kapsul gitu ya. Makanya cukup ya. Cuman ya, saya wanti-wanti ya, karena ini kan kemarin ada teman juga gitu. Jadi gini, ada kecenderungan ya, dia bilang, Cing mungkin ya, aku pikir udah makan suplemen mahal-mahal gitu ya. Dia bilang, aku makan jadi sembarangan, pikir kan ada suplemen gitu. Jadi seolah suplemen tuh supermannya kita gitu di badan. Kita dosa, dia nebus dosa gitu. Nah itu, aduh tolong teman-teman hati-hati ya. Makanya kan dari awal saya selalu bilang harus mengubah gaya hidup. Sekarang, wah Spiru ya, ini bisa ngegendutin, bisa ngurusin. Wah dengan data-data yang ada kan ngomong, kalau ngegendutin makan di awal sebelum makan supaya apa, maksudnya supaya kenyang, ngerti lah ya, soalnya kan mungkin banyak nutrisi apa, biasa badan tuh kalau banyak nutrisi ya kenyang gitu ya. Atau kalau mau ngegendutin setelah makan gitu ya. Ya kalau ada gitu, ada benernya sih teman-teman, ada bener-benernya kalau teori-teori kayak gitu. Tinggal jangan sampai wah ini kan low kolesterol gitu ya. Terus kalau gitu gue bisa kembali ke kebiasaan gue yang lama tuh, makan sate kambingnya itu kalau perlu jandonya 20 gitu. Jadi sebetulnya teman-teman semua tuh kan ada ukurannya, semua ada hitungannya yang masuk ke badan kita ini gitu ya. Jadi istilahnya be wise lah gitu ya. Cuman kalau dilihat, kalau mau milih makanan ya, satu makanan di seluruh dunia dari semua makanan, kalau lu cuma boleh makan itu doang seumur hidup, ya saya jawabnya ini Spiru. Gitu, masih bisa bertahan hidup deh kalau makan ini gitu. Iya, Ci. Sama minum ya nih. Terus saya dengar katanya spirulina itu bagus buat yang
punya apa ya, yang lambungnya keganggu, sakit mah gitu. Iya, karena kan memang dia bisa bantu luka kalau ada luka lambung kan. Nah, tapi ingat kalau misalnya kita ngomong sakit lambung kan ceritanya banyak. Di sini ada Pak Asep, jadi dokter Asep saya ngomongnya jadi rada malu. Oke, jadi kan sekarang kalau misalnya yang asam lambungnya tinggi, ya bagus sih karena dia alkali gitu. Tapi kalau sekarang masalahnya justru kerendahan, ya kalau saran saya sih jangan sampai makan ini dibarengi waktu saat makan gitu. Ya, paling bagus sih pagi kali ya kalau analisa saya gitu. Mungkin sebentar deh Pak Asep, Dokter Asep mungkin bisa nambahin karena ini kan kita sebentar lagi akan apa ya? Ini spirulina saya udah ngomong dari 3 tahun yang lalu, bulan depan akan launching, jadi ini saya lagi terharu biru gitu ya. Mungkin Dokter Asep bisa menambahkan yang berguna buat teman-teman semua yang tadi saya belum tambahkan gitu. Silahkan Pak Dokter. Oh, nggak bisa buka ya? Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa dokter. Kita aja. Aduh, diketik aja dok ya. Oke, kalau gitu kita kayaknya jalan terus ya. Oke, kita jalan terus. Ya, mungkin Ci, kalau di sini teman-teman ada yang punya pengalaman sudah konsumsi spirulina gitu ya, rasa badannya apa? Tadi di sini sempat ada Ibu Clara ya, pengalaman katanya sehari 2 kapsul, dalam perut kosong it's okay. Coba habis makan nggak apa-apa. Spirulina harus minum air banyak. Ke body lebih enak buat diet. Udah 3 botol saya minum, semoga bermanfaat. Kulit lebih glowing katanya gitu. Iya sih, jadi kalau misalnya kan teman-teman juga tahu ya, saya dari 230. Dari dulu memang belajar tentang spirulina yang dibuka, apalagi ini kapsul ya. Kalau dulu kan saya tablet, jadi harus dihancurin, repot. Kalau ini tinggal dibuka, prolukin ya. Bisa dicampur misalnya pakai peel off mask gitu kan. Campur-campur, ditetelin ke sini boleh gitu ya. Nah, jadi satu yang lebih penting lagi, sorry nih ya loncat-loncat karena tadi saya cut banyak si slide-nya, takut saya kebanyakan ngomong. Yang pengen saya selipin itu teman-teman dia tuh menolong kita kan radikal bebas juga radiasi ya. Jadi boleh 1 kapsul taruh aja di depan TV ya, tunggu beberapa hari lah. Dia pasti udah gitu bandingin sama yang baru dari botol, dia pasti pucat. Ya, jadi di situ tahu dia tuh sebetulnya membantu radiasi. Nah, makanya itu juga ya teman-teman, kalau saran saya mah yang gini-gini semua yang anti radiasi gitu jangan ditaruh di deket TV gitu-gitu gitu ya. Simpen, jangan sampai dia nangkal duluan gitu, jangan dia kerja duluan, kerjanya kan di badan kita ya. Silakan mungkin teman-teman yang mau berbagi tentang Spiru. Mungkin di sini ada yang sering pakai untuk maskeran gitu, boleh sharing. Teman-teman, ini ada yang nanya dulu ya, Haye Mariam. Bisa buat ngegemukin badan enggak? Nah, jadi kalau kita ngobrol soal gemuk menggemukkan, mungkin kan itu juga ceritanya panjang lebar dan luas ya. Kalau enggak juga mungkin saat ini ada satu zat yang udah berhasil ya untuk segala jenis problem tiap orang yang unik-unik dengan karakter yang berbeda-beda dengan purpose yang berbeda-beda gitu ya. Nah, tergantung kan kita coba aja ya, kita coba aja. Kalau kurusnya malnutrisi, kurang nutrisi segala macam, pas klop rasanya mungkin bisa ya buat lebih gemuk ya. Tapi itu kan satu proses yang sangat rumit sebetulnya gitu. Itu Ibu Cing Christine mau sharing atau mau bertanya? Angkat tangan. Unmute dulu. Yang pasti memang kalau untuk ngurusin itu ada ya. Cuma memang saya dapat komplainan dari satu orang waktu 3 tahun pertama kali aku jadi atomian. Dia bilang, kenapa gue makan Spiru malah kiloannya naik gitu.
Nah, cuman kan otomatis saya nggak bisa bilang bahwa itu berlaku untuk semua orang ya, teman-teman. Badan kita itu sangat unik. Oke, silakan Bu Cing. Ci, mau nanya ya, Ci. Uh-uh. Ini papa saya umur 74 sekarang. Dia ini jadi kurang nafsu makan. Jadi dia selama setahun kurang lebih setahun atau lebih, dia tuh udah turun sekitar 6 kilo. Nah, saya tuh mau coba dia minum spirulina. Apakah ini bisa meningkatkan nafsu makan gitu, Ci? Dan apakah boleh misalnya sekaligus pagi-pagi tadi perut kosong, makan sekaligus 2, atau harus sebelum makan 1, terus nanti sore 1 gitu? Kalau perkiraan saya sih nggak apa-apa, Cing. Sekaligus 2 aja nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya kondisinya kayak gitu, kalau saya jadi anaknya, saya sih kasih 4 ya. Pagi 2, sore 2. Seperti yang tadi saya cerita, sebetulnya kan itu case by case ya. Ada yang cancer sampai makan 40 sehari. Kadang-kadang saya kalau lagi ada masalah di leher, ya saya makan sekaligus 10 misalnya. Tapi kan itu spesifik ya, nggak tiap orang gitu. Cuman kalau analisa saya, maaf ya kalau salah, silahkan diperbaiki. Cuman kalau kayaknya saya kalau punya orang tua, kondisinya kayak gitu, saya sih kasih 2 pagi, 2 sore. Ya, oke. Baik, Ci, makasih. Sama-sama. Udah masih bisa jemur, olahraga gitu nggak? Gerak-gerak sedikit? Masih, ya bagus. Nggak ada suara. Kayaknya udah ditutup, Cing. Jadi lu ngomong udah di nggak bisa. Bisa sekarang. Ya. Masih dia tuh ada ini aja sih, Ci, gulanya tinggi. Jadi udah makan obat diabetes sehari-hari itu udah yang dosisnya paling tinggi. Ada kemarin ada sempat masalah ke ginjal ya. Karena banyak konsumsi obat-obatan gitu dari mudanya. Olahraga masih bisa tiap pagi diajak jalan sih, setiap pagi jalan kaki gitu. Cuman itu dia nafsu makannya nggak ada gitu. Jadi kolesterol juga minum obat kolesterol udah yang paling tinggi gitulah semuanya gitu. Kalau fish oil dia nggak mau makan, dan dia tuh belakangan ini dia makannya itu kemarin hemohim, cuma karena kata dokter jangan minum hemohim, jadi dia stop hemohimnya. Jadi paling kalau suplemen tuh dia cuma vitamin C. Baru-baru ini saya kasih itu sih probiotik ya, sama fish oil kayaknya kadang-kadang deh kalau inget, nggak tahu deh nggak turutin atau enggak. Udah sih, Ci, itu aja. Sekarang saya pikir mau kasih coba itu spirulina itu. Kalau mah dia nggak ada sih, mah gitu sih nggak ada masalah mah. Kayaknya sih bagusnya mah ini ya, jangan dingin aja. Jangan dingin, karena ya kalau badan kita dingin di bawah 35 derajat ya, apalagi buat orang-orang yang cancer, itu tuh si sel-sel cancernya itu aktif gitu. Terus kalau di atas ya, kalau misalnya sebenarnya bisa, jadi kalau banyak gerak lah istilahnya ya, gerak-gerak ringan ya, no impact, low impact gitu, itu sebenarnya bisa membuat kita lebih berotot kan ya. Nah, waktu kita membuat lebih berotot, tulang juga dicek ada keropos tulang, ada keropos. Jadi boleh dibilang bahaya lah kalau misalnya sampai jatuh tuh udah tulangnya tuh udah seperti kayak kerupuk gitu lah. Kayaknya mah mungkin gerak-gerak di bangku juga bisa ya, gerak-gerak low impact gitu. Low impact lah, ya putar-putar. Karena kalau misalnya untuk naikin suhu itu, otot itu nambah otot itu paling bagus gitu. Sedangkan kalau suhu kita naik 1 derajat ya, itu tuh kira-kira daya tahan tubuhnya kerja 500-600% lebih tinggi, 5-6 kali lebih bagus lah daya tahan tubuhnya gitu. Jadi diusahakan sih jangan kena dingin mungkin gitu ya. Iya. Boleh dibilang kami kalau diukur derajat saya aja di bawah 36 ya, Ci. Kadang 35, berapa gitu. Orang lain 36 lebih. Ya, banyak gitu. olahraga. 35 dingin gitu. Ya, olahraga tiap hari, Ci. Wah, sip, keren. Sip. Ya, terima kasih. Orang juga spesifik sih ya. Nggak jadi patokan. Ya, ada lagi yang mau nanya teman-teman? Di sini ada yang nanya, Ci, di chat.
dari Bu Joen mau tanya untuk pasien gagal ginjal yang sudah 3 kali seminggu cuci darah, apa boleh konsumsi Spiru? Wah, ini ditanyakan kepada Dokter Asep. Tadi kekunci nggak? Karena Dokter Asep tadi nggak bisa membuka mic-nya. Oh iya, udah dibuka sekarang. Ya, mungkin lebih baik saya serahkan ke Dokter Asep. Saya aku nggak ada kompetensinya di situ. Dokter Asep mungkin bisa bantu. Dokter Asep gimana ya? Ya, udah lengkap banget sih. Udah lengkap banget materinya, jadi Aduh, mati lagi, Cing. nanti tinggal lebih ini lagi aja sih, memperdalam materinya gitu. Ya. Enggak, Dok, ini untuk pertanyaan yang ini, Dok, untuk pasien gagal ginjal yang sudah 3 kali seminggu cuci darah, apa boleh konsumsi Spiru, katanya gitu. Mungkin ya, dokter bisa ini kasih kan masukan. si elektrolitnya juga tinggi ya, si natrium, kalium, dan lain sebagainya gitu ya. Kayaknya nggak boleh ya. Terus kalau untuk cuci darah, dia harus udah teratur dulu. Si cuci darahnya harus udah dapat jadwal dulu. Jangan belum dapat jadwal, tapi dia udah konsumsi spirulina. Gitu. Jadi kan biasanya ada yang waiting list ya, nggak semua pasien cuci darah dapat mesinnya gitu. Jadi dia harus memang sudah teratur untuk cuci darah dan sudah dapat jadwalnya gitu. Kalau misalnya dia belum cuci darah, itu dikhawatirkan si elektrolitnya naik ya, terutama si kaliumnya. Nah, kalau dia udah dapat jadwal, itu nggak masalah konsumsi spirulina gitu ya. Tapi konsumsinya ya sesuai anjuran tadi, nggak boleh terlalu banyak gitu. Sehari 2 kali. Nah, di sini kan si spirulina kandungan zat besinya juga tinggi, vitamin B-nya tinggi, proteinnya juga tinggi gitu ya. Kalsiumnya juga ada. Biasanya untuk yang pasien cuci darah itu kan dia mengalami sering anemia ya, kurang darah. Yang kedua sering kurang gizi juga karena dia proteinnya sangat rendah ya, nafsu makannya juga jelek biasanya. Nah, si spirulina ini kan tinggi protein juga. Jadi dia ngebantu untuk asupan protein, kemudian ngebantu untuk ngebantu untuk HB-nya ya, untuk zat besinya gitu. Tadi udah sama Ciliana udah lengkap banget disebutin ya, kandungannya spirulina, terus untuk apa aja gitu. Jadi bisa ngebantu. Jadi pasien cuci darah itu mereka sebetulnya sehat dan mereka lebih membutuhkan suplemen, lebih membutuhkan nutrisi tambahan dibanding kita-kita gitu ya. Mereka peradangannya juga sangat tinggi, kemudian racun di badannya juga lebih banyak dari kita gitu ya. Jadi si spirulina akan ngebantu tadi peradangannya, kemudian untuk ngebantu menetralisir racunnya juga. Nah, ini bisa diberikan 2 kali 1. Terus si spirulina ini melindungi pembuluh darah juga. Tadi udah sama Ciliana udah disebutin juga. Dia yang pikosianin ya, Ci ya, yang biru ya. Nah, yang si biru itu bagus untuk pembuluh darah. Jadi dia bisa melindungi ke pembuluh darah kita. Nah, yang cuci darah itu biasa kan kerusakannya juga di pembuluh darah. Makanya dia tensinya tuh gampang naik. Kalau pembuluh darahnya rusak, jadi gampang mengeras ya. Nah, teman-teman kalau misalnya pembuluh darahnya pengen tetap sehat, itu juga konsumsi spirulina ini sangat bagus. Terus si spirulina ini keistimewaannya dia mudah diserap gitu. Jadi teman-teman yang lemas, yang gampang capek, itu spirulina dikonsumsi itu biasanya ke energinya tuh cepet baliknya gitu. Jadi kalau tadi istri saya gitu, tadi udah saya ketik sih, istri saya tuh pagi-pagi dia lemas gitu ya, kurang tidur. Biasanya kan anak itu pinter banget ya anak saya itu. Jadi kalau malam maunya sama emaknya, kalau bangun dan lain sebagainya. Jadi nggak ganggu tidur bapaknya gitu ya. Otomatis istri saya tuh pagi-pagi suka lemas dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu konsumsi spirulina sama probiotik. Dia tadi pagi itu WA ke saya, udah nggak lemes lagi katanya gitu.
teman-teman boleh konsumsi si spirulina sama probiotik itu dua bisa jadi dua sejoli gitu. Si spirulinanya itu bisa jadi prebiotik buat probiotik, meskipun di probiotik atom itu udah ada prebiotiknya ya, tapi ditambah spirulina itu dia prebiotiknya akan bagus, kemudian si spirulinanya juga akan lebih terserap gitu. Jadi penyerapan spirulinanya lebih bagus. Sama kan kita tuh mengenal ada bioavailabilitas ya. Jadi si makanan yang kita makan itu akan diserap oleh tubuh kita. Nah, si bioavailabilitasnya si spirulina itu tinggi. Jadi penyerapan oleh tubuh kita itu tinggi. Kita biasa makan makanan misalnya sayuran dan lain sebagainya kan itu sebagian jadi ampas gitu ya. Tidak semuanya diserap. Nah, si spirulina ini daya serapnya oleh tubuh kita itu tinggi dan dia bisa mencapai pembuluh darah di otak gitu. Jadi dia akan melindungi pembuluh darah di otak. Otomatis kalau pembuluh darah kita lancar, ya ini juga mungkin mirip-mirip juga dengan si memopenon ya. Cuma ini kan sumbernya dari alge. Tapi yang memopenon itu memang udah udah teruji klinis ya. Dia untuk memori. Nah, si spirulina juga bisa menembus pembuluh darah otak karena nggak semua makanan bisa tembus ke pembuluh darah otak ya. Nah, ini spirulina juga salah satunya yang bisa. Nah, itu berfungsi untuk untuk melindungi otak kita juga dan memperbaiki mood juga, karena di usus kita, kalau usus kita bagus biasanya ke otak itu juga bagus, mood kita juga bagus. Mungkin begitu Bu Ling tambahannya. Jadi ya silahkan, tapi asal udah punya jadwal cuci darahnya gitu ya. Kalau belum punya mendingan jangan gitu, karena nanti daripada si kaliumnya naik malah bahaya buat penderita gagal ginjal. Mungkin, Dok, sorry. Iya, tadi katanya spirulina dan probiotik bagus ya digabung. Jadi minumnya langsung digabung bersamaan gitu, Dok, atau gimana bagusnya? Atau bebas? Mungkin ini Bu Liana mungkin bisa nambahin gitu. Kalau istri aku sih dicampur langsung tuh lebih ini gitu ya, lebih segar mungkin ya. Karena si kapsulnya dibuka. Bu Liana juga ya lebih bagus dicampur air hangat gitu ya, karena dia langsung lebih terlarut, jadi lebih mudah diserap gitu. Dan dicampurnya dengan probiotik. Mungkin Bu Liana bisa nambahin. Kayaknya itu apa ya? Kalau bolak-balik mungkin Dok, gimana kebutuhan sama ini kali ya. Kan kalau misalnya saya belajar, Ibu Ria dulu ngajarin ya, probiotik campur vitamin C kasih ke kasih ke Psyllium khas pagi-pagi gitu ya. Nah, sedangkan Psyllium khas buat Dokter Asep juga kan sebetulnya bagus ya habis makan lemak setelah. Yang ini aku sama probiotik, Bu Diana. Oh ya, ya jadi maksud aku tuh kan cara metode minum tuh kan kayaknya bervariasi banget gitu ya, Dok. Ya. Ya. Tapi based on istilahnya tuh kita juga ada landasan teorinya ya. Kalau misalnya spirulina dengan probiotik itu memang si spirulina itu bisa jadi prebiotik dan sama probiotik yang ada di usus kita sama bakteri yang ada di usus kita, si spirulina itu akan dihancurkan lebih bagus. Jadi dia molekulnya lebih kecil sehingga penyerapannya juga akan lebih bagus. Iya sih. Jadi karena saya juga makan suplemennya banyak ya, Dok. Makan suplemennya banyak. Kadang-kadang jujurnya mah sampai nggak ada metode, Dok. Kadang-kadang lupa daripada enggak makan aja gitu. Terus sekarang kalau lagi pengen makan psyllium, mungkin psyllium juga dicampur. Dia juga prebiotik ya, Dok ya. Dicampur sama probiotik, dicampur sama vitamin C itu ya. Ngikutin Ibu Ria juga. Jadi jujurnya sih takutnya kan kalau kita ngobrol gini bingung ya, nggak tahu ya. Karena banyak banget gitu suplemen yang dimakan. Kalau saya sih jadinya probiotik teh ya itu, Dok, barengnya sama psyllium sama vitamin C. Kalau spiru sama hemohim. Tapi kalau misalnya dibilang-bilang lagi, kalau spiru sama hemohim ditemenin sama protein tuh saya belajar dari dokter. Ya dia memang kayaknya tuh
hobi baca ya, sama dia tuh ngerti kedokteran timur sama bisa membuat ramuan herbal kayak gitu. Dia bilang begitu. Jadi akhirnya saya gitu. Sebenarnya yang efektif yang mana yang ke badan saya kan orang awam dok, nggak dicek ya nggak tahu juga. Ya, jadi teman-teman sih boleh juga sih spirulina dibuka kapsulnya karena dia akan lebih terlarut ya, jadi lebih mudah diserap. Terus misalnya kita capek, itu dia penyerapannya lebih cepat dan itu memang langsung memberi energi ke kita. Jadi kalau kita kalau di iklan-iklan kan yang kurang elektrolit minumnya apa gitu ya, yang larutan elektrolit. Nah kalau udah pakai spirulina tuh udah nggak usah lagi, udah lengkap ada di spirulina. Jadi buat energi tuh bagus banget. Untuk elektrolit kami tuh mengkonsumsi air kelapa juga dok. Jadi ya lumayan sih. Ci, ini ada pertanyaan berikutnya ya. Kalau ada masalah lambung, masalah nggak kalau makan saat perut kosong? Enggak sih. Enggak ya. Ya mungkin dicoba aja kali ya, Ci ya. Kalau kurang nyaman, mungkin sesudah makan aja kali ya. Justru oke kok. Saya sih menyarankan sebelum makan justru. Oke, nanti dicoba aja. Nah ini tadi, Ibu Clara lagi ya, sepertinya sangat suka banget sampai I love spirulina katanya ya. Untuk Ibu Ferni, mau tanya kalau orang habis keguguran, apakah boleh minum spirulina? Saya rasa bagus banget ya dok ya. Bagus banget ya. Ya, jadi mungkin kalau si kegugurannya udah perdarahannya udah berhenti gitu ya, karena si spirulina juga kaitannya juga ini ya, dengan perdarahan juga. Jadi setelah pulih 2 hari 3 hari kan sudah nggak ada perdarahan biasanya ya. Nah itu bisa konsumsi spirulina. Ada pertanyaan berikutnya, kakak saya sering sekali natriumnya turun, per 3 hari turun, seperti bocor. Apa bisa pakai spirulina? Ya, silakan Pak Dokter. Ya, ngebantu Bu, karena dia kan ada elektrolitnya juga ya. Natrium, kaliumnya juga. Tapi kalau natrium dari garam dapur juga ini sih udah ada sih. Tergantung kadar natriumnya sih Bu. Kalau natriumnya rendah banget sih memang harus infus gitu ya. Tapi kalau misalnya karena dia aktivitasnya tinggi, sering berkeringat, ini ngebantu sih dari spirulina. Tambah ya garam dapur tadi juga udah cukup. Ya, bisa dibantu ya dok ya ditambah. Nah ini buat yang hipertensi aman dong ya. Ya, aman. Justru bagus ya Ci ya. Ya, bantu banget. Terus apa lagi nih? Ibu Clara buat masker. Oh ini nggak tahu buat masker katanya. Teman-teman nanti bisa dicobain. Tinggal dibuka kapsulnya, campur air, nggak bau. Terus apa lagi nih? Ibu bau Lili. sih Bu, kalau ditempel di dekat hidung sih. Ini dari Ibu Lili ya. Lili nih, tolong tanya spirulina kalau minumnya berdekatan dengan kalsium atau berdekatan dengan omega, apakah boleh dan tidak bermasalah bagi tubuh? Nah, kalau saya tadi kan bilang ya bahwa aku mah spirulina makannya kan sebelum makan. Nah, sedangkan kalsium sama omega itu setelah makan. Gitu. Jadi ya gitulah. Pak Dokter boleh ditambahin Pak? Iya Bu, jadi kalau kalsium kan itu ada kandungan vitamin D-nya ya, dan itu vitamin yang larut lemak gitu. Jadi kalau mau kombinasi ya kalsium itu sama omega 3 konsumsinya karena dia ada lemak ya, jadi lebih mudah terserap. Dan dianjurkan sih bersamaan dengan makan atau sesudah makan kalau yang vitamin-vitamin yang larut dengan lemak gitu. Tapi kalau misalnya kayak vitamin C gitu, vitamin B itu anjurannya sih sebaiknya sebelum makan ya dengan minum air yang banyak. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Ada lagi? Ya. Nggak ada pertanyaan masuk lagi. Kita foto dulu deh kalau gitu, Ci. Kita foto dulu yuk, teman-teman. Tolong dibuka. Mau menambahkan banyak pengalamannya, Bu Ria. Mana Ibu Ria? Oh, itu Bu Ria. Baru nongol ya, Bu.
Foto dulu biar foto on. dulu ya, foto dulu nanti diteruskan. Biar bangun Dokter Asep, foto dulu semuanya, nanti kita ngobrol. Yuk teman-teman tolong dibuka videonya. Ini semuanya ada 4 halaman ya. Oke, yuk halaman pertama dulu ya. Yuk udah siap? 1, 2, 3. Oke. Sebentar, halaman. Sebentar. Ini yang chat tolong di hold dulu sebentar ya. Oke, halaman kedua ya. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga dan keempat. Begini ya. Ya, silakan Ibu Ria deh, mau nambahin dulu. Nanti baik lagi ke pertanyaan. Selamat sore semuanya ya. Tadi yang Bu Liana jelaskan udah lengkap. Cuman mau melengkapi sedikit aja, menambahkan sedikit bahwa memang spirulina ini produk yang keren banget ya. Dia bisa dianggap sebagai makanan lengkap, dianggap sebagai nutrisi, dianggap mengandung vitamin, mengandung mineral gitu. Jadi ini produk yang menurut saya tiap keluarga wajib punya. Ya, kalau seandainya kita nggak bisa minum suplemen yang lain-lain, minum spirulina ini paling nggak udah membantu dalam banyak hal. Nah, juga urusannya dengan antivirus ya. Sekarang ini kan kita sudah mulai waspada dengan gelombang Omikron. Ini produk yang bagus untuk kita rutin konsumsi. Ya, jadi spirulina ini juga punya fungsi untuk perlindungan terhadap paru-paru. Ya, jadi dengan kejadian COVID yang kemarin-kemarin itu sebenarnya kalau kita mau sering baca-baca jurnal, cari info-info tentang manfaat spirulina, sudah mulai banyak orang yang menulis tentang manfaat spirulina untuk mencegah terjadinya badai sitokin. Jadi ini meskipun kita nggak gitu ngerti deh badai sitokin apa, kita nggak usah membahas terlalu detail, paling enggak kita tahu spirulina ini mendatangkan kebaikan ya buat keluarga kita. Nah, misalnya yang punya anak kecil, kita bisa berikan spirulina ini ya kalau misalnya masih anak-anak ya, anak yang sudah bisa konsumsi makanan tambahan, ini bisa ditambahkan di bubur gitu ya, kita campurin aja atau dicampurkan di jus juga bisa. Buka kapsulnya, campurin ke jus. Juga kalau ada ibu menyusui, ibu hamil, recovery dari sakit, ataupun orang yang memang sehat, pekerja kantoran yang seringkali nggak sempat makan yang benar, sarapan, apapun ditelen langsung kabur, mendingan ambil itu spirulina, probiotik. Saya juga punya variasi mengkonsumsi spirulina ya. Kalau psyllium husk saya nggak selalu rutin tiap hari konsumsi. Jadi kalau pas mau konsumsi, pas nggak konsumsi psyllium husk, saya sama seperti Dokter Asep. Jadi saya pagi itu minum hemohim, terus spirulina dan probiotik ya. Saya biasanya spirulina dan probiotik dulu, malah bangun tidur minum air putih, spirulina dan probiotik, tunggu sebentar saya minum hemohim, terus saya minum air hangat-hangat. Jadi spirulina dan probiotik itu memang kombinasi yang bagus juga, karena spirulina bisa jadi prebiotik, bekal makanan, supaya probiotiknya umurnya lebih lama dan bertahan hidup lebih lama ya. Jadi buat yang orang kantoran, mungkin buat yang punya orang tua, kadang orang tua kan nafsu makannya sudah menurun ya, kasih aja spirulina, itu bagus. Juga kalau ada yang demam berdarah, recovery atau sedang terkena demam berdarah, tambahkan, kasih spirulina bisa 3 kali sehari. Itu bagus banget ya, kondisinya fit, nggak drop kondisinya. Anak saya sendiri waktu kena DB, saya kasih spirulina, probiotik, vitamin C, hemohim. Kalau dia mual-mual, saya kasih Fanzyme. Itu bantu banget. Nah, untuk teman-teman yang ada masalah mah, spirulina itu menurut saya perlu dikonsumsi. Karena spirulina ini sifatnya dia pH-nya alkali. Nah, pH alkali ini, tapi kan maksudnya dari plant based ya, dari bukan pH alkali yang chemical gitu, tapi ini kan dari superfood. Jadi ini membantu juga untuk mengendalikan situasi di lambung. Nah, kalau sampai lambungnya sudah ada
suka udah ada luka-luka atau mungkin ada luka di usus. Spirulina ini punya kemampuan menyembuhkan luka. Coba deh yang ada masalah sakit mah, minum probiotik, paenzyme, dan spirulina. Probiotik, spirulina, paenzyme ini membantu banget untuk kasus-kasus sakit mah. Sudah banyak yang terbantu dan beberapa teman yang kami rekomendasikan kasih respon yang bagus. Ya. Juga untuk yang tadi misalnya luka di lambung itu membantu sekali. Dan juga kalau ada yang punya sinus, ya mungkin ada nih yang masalah dengan asma atau sinus, alergi, pagi hari sering bersin-bersin, kalau mataharinya nongol baru bersihnya berhenti. Coba rutinin minum spirulina, bisa kebantu ya. Mereka yang budgetnya terbatas tidak bisa rutin konsumsi hemohim terus-menerus, setidaknya spirulina ini dan vitamin C wajib dikonsumsi ya untuk yang ada masalah sinus, sering bersin-bersin, alergi. Membantu banget. Ya, itu aja tambahan dari saya. Ya, Bu Ria komplit banget ya udah hari ini ya. Top. Ditambah lagi. Ini ada pertanyaan lagi nggak, Ci ya? Oh, untuk yang menguruskan tubuh, katanya gimana cara konsumsi spirulina? Sebenarnya kan kalau pengen kurus tuh kan, pokoknya gini, mau barangnya semahal apa, mau apapun yang Anda lakukan, pokoknya kan soal badan ini tuh kan in out kan, ya masuknya berapa gitu. Ya sekarang ya apa ya namanya, yang paling jelek itu kalau seperti zaman dulu kan ada obat kurus pencahar gitu ya, jadi boleh makan sebanyak-banyaknya nanti diarein gitu. Nah, itu kan paling mengerikan gitu ya. Nah, tetapi kalau kita bilang mau pakai spirulina pengen kurus, dia memang kan ada tadi ya, kalau teman-teman tadi lihat yang ada di Hepar kita, di Hepar apa Pak Dokter? Yang fatty liver ya? Yang di Hepar teh apa sih itu Pak Dokter yang saya kasih gambarnya? Fatty liver ya, perlemakan hepar. Ya, oke. Hepar itu liver, iya. Aduh ampun, astaga, naga. Belum makan ginkgo ya, maklum. Nah ini nih, mungkin bisa lihat ini ya. Ini tuh memang si spirulina itu membantu gitu kan, tadi nurunin kolesterol jahat lah, nurunin lemak-lemak jahat ya. Terus saya harus belajar dulu ya, ada lemak abu segala macam. Pokoknya intinya memang secara awam aja kita tahu dia tuh memang ngebantu. Tapi sekarang jangan sampai jadi gini ya. Aduh gue pengen kurus, tapi kan nggak gendut-gendut banget ya. Gue nggak gendut-gendut banget, pengen kurus, makan spiru, tapi makannya juga banyak. Itu mau makan spirunya sebelum makan, setelah makan ya. Kalau nafsu makan appetite kitanya, kalori jumlah yang masuknya banyak ya gimana gitu. Ngerti ya teman-teman? Jadi tetap in out itu ya yang memang dimention. Kalau pengen dibantu sama spiru bagus banget gitu. Ada lagi? Ci, sorry mau nanya saya. Tadi kan probiotik sama spiru bagus ya. Nah itu probiotiknya kalau yang buat wanita tuh Ci, yang whey inner balance itu sama aja ya? Bisa ya? Aduh Ling, jangan. Sebenarnya kalau kita ngobrol gitu ya, dulu kan aku lagi pertama kali naksir probiotik ya, waktu dapat kan probiotik Atomy ada 12 ya, ada Bifidobacillus apa, waktu aku masuk ke jurnalnya, itu ada nomornya lagi. Jadi gue tuh bingung, ya no Atomy itu nomor sabaraha kan, nomor ini fungsinya gini, penelitiannya ini, nomor itu fungsinya ini. Jadi kalau lu nanya kayak gitu, gue sih nggak berani jawab. Cuman kalau secara umum kayaknya sih oke ya. Itu mah kan pokoknya mah makanannya probiotik ya prebiotik gitu.
rasanya sih oke, efektivitasnya segimana, gimana, detailnya abdi gitu ngertos. Cuman kelihatannya sih oke, karena itu kan ada makanannya. Sebenarnya rasanya ya yang Atomy bikin tuh dia udah ada prebiotiknya semua sih. Ada 2 macam kan prebiotiknya. Tapi kalau memang ditambahin gitu kan ya lebih bagus gitu ya. Cuman mungkin kalau nanti ketemu ahli gizi dan dia meneliti, mungkin ngomongnya kan lebih tajam lagi ya, lebih jelas lagi gini gitu ya. Ya kita cuma pembaca. Ya, yuk ada lagi yang mau sharing? Ya, ini di chat banyak nih. Artinya Ibu Clara dan Ibu Pristin ya. Pecinta ini. Udah sepertinya nggak ada ini lagi ya. Yuk teman-teman, kalau ada yang mau sharing boleh langsung dibuka aja. Langsung di-unmute. Ada yang mau share sesuatu, nambahin boleh. Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah kita udahin aja ya. Kita tutup aja ya meeting hari ini. Baca dulu deh. Saya tutup deh.